Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra Salam Taufiq Rahman, NPM 19170511025 dari kelas B. Sini saya akan menyampaikan materi mengenai non-deterministic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra Salam Taufiq Rahman, NPM 19170511025 dari kelas B. Sini saya akan menyampaikan materi mengenai non-deterministic finite automata. Non-deterministic finite automata atau disingkat NFA. DFA adalah determinisme. Pada DFA, setiap state dapat diketahui kemana next state-nya. Hanya memiliki satu next state yang unik, tidak memiliki pilihan atau ketidakteraturan. Simple dan mudah untuk dibuat. Nah, sedangkan non-deterministic finite automata atau NFA yaitu bersifat non-determinisme, di mana pada NFA setiap state dalam memiliki multiple next state. Next state memiliki beberapa pilihan dengan tidak teraturan. Semua next state dapat dipilih secara paralel. Contohnya pada gambar ini, di mana ketika input 0 dapat merujuk pada dirinya sendiri atau menuju ke C. Ketika input 1 dapat menuju ke B atau menuju ke D. Kemudian ada input epsilon. Ini ada tuples-nya atau simbol-simbol untuk NFA. Pertama ada key, sama seperti DFA, merupakan kumpulan dari semua state. Kemudian ada sigma, merupakan kumpulan input. Key 0 merupakan set state, start state. F merupakan kumpulan dari final state. Dan ini merupakan pembeda dari DFA, di mana pada NFA delta merupakan transisi fungsi untuk key dengan input menuju ke dua pangkat key, di mana pada DFA key dengan input menuju ke key. Contohnya seperti pada gambar ini, A input 0 menuju ke A, dan A input 0 dapat menuju ke B, dan A input 1 menuju ke A, dan B input 0 menuju ke tidak ada, dan B input 1 tidak ada tujuannya juga. Nah, sehingga didapatkan kombinasinya yaitu AB, AB, dan 0, sehingga dapatkan rumus dua pangkat key. Contoh NFA. Ini merupakan NFA. Contohnya pada gambar yang atas, L sama dengan misalkan kumpulan string dengan akhiran 0. Pada gambar yang bawah, misalkan 100, di mana 100 ini mempunyai akhiran pada state A dan B. Kemudian ada contoh dengan 0 dan 1. 0 dan 1 ini mempunyai akhiran A. Nah, jika saat menjalankan mesin dan akhir dari bagian state-nya setidaknya salah satunya terdapat final state, maka NFA tersebut dapat diterima. Nah, pada gambar atas, final state adalah state B. Nah, ketika pada gambar bawah dengan 100 ini mempunyai akhir A dan B. A dan B ini, B merupakan final state sehingga NFA diterima. Sedangkan untuk 0 dan 1 akhirnya hanyalah state A.
dan tidak mengandung final state, maka NFA tidak dapat diterima. Epsilon NFA atau ENFA. E dapat diartikan sebagai empty symbol. Untuk tuplesnya sama seperti DFA dan NFA. Key merupakan set of all states. Sigma merupakan kumpulan input, key 0 merupakan start state, F merupakan kumpulan dari final state. Dan pembedanya dari NFA dan DFA yaitu deltanya, dimana merupakan fungsi dari key melalui input dan digabungkan dengan epsilon menuju ke dua pangkat key. Setiap state terdapat E yang merujuk ke state itu sendiri. Misalkan pada gambar ini, di mana A input B, C, dan D. Pada B ke C terdapat input epsilon. Nah, ketika pada epsilon NFA, ketika tidak ada inputan epsilon, maka setiap state terdapat epsilon yang merujuk kepada state itu sendiri. Ini maksudnya adalah state A mempunyai input yang tersirat, yaitu memiliki input epsilon dan merujuk kepada dirinya sendiri. Begitu pula dengan state lainnya. Konversi dari epsilon NFA ke NFA. Misalkan pada gambar yang pertama, yang atas kiri, ini adalah contoh epsilon NFA. Nah, caranya untuk mengkonversi ke NFA yaitu dengan pada tabel yang di kanan, misalkan pada state A dengan input epsilon. Nah, dengan input epsilon ini state A menuju ke A itu sendiri, kemudian menuju ke B dan menuju ke C. Nah, kemudian A, B, C ini ketika diinputkan 0 untuk A, maka akan merujuk kepada dirinya sendiri. Dan ketika B diinputkan ke 0, akan tidak ada tujuannya. Nah, kemudian untuk C ini akan merujuk pada diri sendiri. Nah, kemudian untuk A, jika diinputkan epsilon lagi, maka akan menuju sama seperti yang awal, yaitu menuju ke A, B, dan C. Kemudian untuk B, karena untuk input 0, B itu tidak ada tujuannya, maka epsilon pun tidak dapat diketahui. Kemudian untuk C, maka ketika diinputkan epsilon merujuk kepada dirinya sendiri. Kemudian begitu pula untuk input 1. Kemudian kita operasikan pada semua state-nya dan didapatkan sebuah tabel di mana pada gambar kiri bawah, yaitu sehingga A menghasilkan A, B, C untuk input 0 dan untuk input 1 menghasilkan B dan C. Dan untuk B, untuk input 0-nya menghasilkan ke C, dan untuk input 1-nya menuju ke B dan C. Untuk state C-nya untuk input 0 menuju ke C dan input 1 menuju ke C, sehingga dapat digambarkan pada gambar kanan bawah seperti berikut. Nah, di sini final state-nya pun berubah. Nah, kenapa final state dapat berubah? Final state untuk ENFA ke NFA
merupakan sebuah state yang menghubungkan state yang lainnya dengan input epsilon. Nah, pada gambar kiri atas ini state A dan state B berhubungan dengan final state, yaitu state C dengan input epsilon, sehingga state A dan B ini merupakan final state pada NFA. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.